Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan tayangan kami. Saat ini kita akan kembali bertemu dalam ibadah online Gereja Bethel Maranatha Tegal. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat untuk kita boleh memberikan setiap pujian penyembahan kita di hadirat Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini, kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Saat ini kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan, juga untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semua saudara yang kasihi Tuhan, kita akan mulai angkat satu pujian bahwa hanya Yesus dialah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Hanya Yesus kebenaran yang menyelamatkan kita. Mari angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat hari ini kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari bersama kalian, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan, Yesus Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Yesus, ya Ramasyarala ya Rala Yesus. Terima kasih Bapa, buat kasih setia-Mu. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kiranya dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di rumah, kita sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh Allah yang baik. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita angkat satu pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Bersama katakan, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus Allah yang baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari bersama katakan, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali bersorak katakan, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, bahwasanya Tuhan Yesus sungguh baik dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat satu pujian, kita mau lebih bersukacita lagi di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ku
dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Raja kami, Allah yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersorak katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat. Dia Tuhan Yesus yang memerintah untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saat hari ini kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini, untuk kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan. Sungguh kami percaya kuasa-Mu yang kami terima itu sungguh kuasa yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari angkat pujian dari awal, katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Dan sungguh kami percaya firman-Mu Tuhan, itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, biarlah segala hikmat, apa yang firman Tuhan disampaikan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anugerah bagi kita semua dari Tuhan. Kita masih bisa dipelihara Tuhan dan masih bisa menerima tuntunan Tuhan lewat kebenaran-kebenarannya. Saat ini saya mengajak setiap saudara yang sedang mengikuti untuk dengan rendah hati menyediakan hati sebagai bejana yang subur, sehingga Tuhan mudah dan bebas mengerjakan karyanya lewat firman Tuhan kepada kita semuanya. Dan pada saat ini, sesuai dengan situasi kondisi masih dalam suasana pandemi, di mana ada banyak orang Kristen masih merasakan betapa situasi ini menyulitkan juga dalam hidup mereka. Kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan semakin dirasakan luar biasa. Bahkan untuk waktu-waktu ke depan,
beberapa anak-anak yang mau kuliah juga merasakan betapa beratnya situasi ini. Kemungkinan jika toh ada kuliah secara online itu juga menyulitkan. Apalagi situasi ini ditambah dengan informasi-informasi yang saya terima, dan itu bukan sebuah hoax, tapi sebuah fakta. Ada sekitar 10 negara belum lama ini menyatakan diri lockdown atas situasi pandemi COVID-19 ini, termasuk diantaranya Singapura, ya, di mana mereka lockdown sekaligus memasuki masa resesi ekonomi. Ya. Vietnam yang semula juga diberitakan sebagai negara yang aman sejak semula, namun sekarang kena juga, bahkan sedang ada dalam kondisi lockdown dan memasuki masa resesi. Bahkan negara Australia juga demikian, memasuki lockdown dan resesi. Bahkan Australia sudah melarang penduduk dari luar Australia untuk datang ke Australia, dilarang, tapi yang dari dalam boleh keluar. Nah, ini semuanya tentu membuat kita juga berpikir apakah Indonesia harus mengalami lockdown. Namun sejauh ini kita bersyukur atas doa-doa kita, pemerintahan bangsa ini masih dipelihara Tuhan. Ya, Bapak Jokowi dengan segala pemerintahnya masih dipelihara Tuhan, dan oleh anugerahnya kita percaya Indonesia tidak sampai masuk dalam situasi lockdown dan memasuki resesi. Ya. Namun apapun yang kita dengar hari ini, situasi semakin membuat banyak orang mengalami kebingungan dan ketakutan, kekhawatiran. Apakah hal ini juga menyentuh bagian-bagian hidup orang sebagai orang percaya, juga mengalami hal yang sama, yaitu adanya sebuah ketakutan dari dalam, ada rasa khawatir untuk masa depan, adanya kehilangan harapan-harapan ke depan. Tentu secara manusia, secara lahiriah, tetap itu semua menyerang dan bisa kita rasakan sebagai orang percaya. Karena itu pada saat ini mari kita belajar satu pemahaman firman Tuhan, di mana kita berharap lewat firman ini kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya. Karena itu tema pada saat ini adalah mengalami Yesus sebagai gembala yang baik. Bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian: Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi kita dengar baik-baik. Akulah gembala yang baik, titik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara perhatikan yang saya baca tadi, ya. Kalimat akulah gembala yang baik ini tidak koma, tapi titik. Ya. Nah, ini artinya kalimat berita. Apakah kalimat berita itu? Kalimat berita adalah kalimat yang diawali oleh huruf besar atau huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Ya. Di dalam kalimat berita itu berisi sebuah pemberitahuan tentang informasi tertentu. Ya. Dan juga kalimat berita itu disertai dengan sebuah fakta. Ya. Bukan opini dari seseorang, tapi sebuah fakta atau bukti. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, sesungguhnya Yesus sedang memberitakan kepada orang-orang zaman itu, sekaligus juga memberitakan kepada orang-orang percaya zaman berikutnya atau kepada seluruh dunia, ya, bahwa Yesus adalah gembala yang baik bagi umat manusia, ya, atau domba-dombanya. Nah, konteks dari bacaan ini tidak bisa dilepaskan dari Injil Yohanes pasal 9, ya, sebelum pasal 10 yang kita baca ini bagiannya.
tidak bisa dilepaskan, saudara. Ya, di sana dikisahkan, ya, ayat 1 sampai 41, ada seorang buta sejak lahir. Jadi sejak lahir dia buta, lalu dia menjadi seorang pengemis, hidupnya terlantar, tidak punya harga diri karena sebagai pengemis itu dipandang rendah, masyarakat buangan, ya. Sampai seusia itu, ini masih punya orang tua, ya. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh terbuang. Makanya sesuai dengan firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah gembala, bahwa kalau ada satu dombanya saja itu hilang dari kumpulan, dia akan tinggalkan yang 99 itu, ya, dari 100 ekor domba, dia akan cari satu, ya. Itu menunjukkan bahwa dia gembala yang sangat bertanggung jawab, begitu peduli dengan domba-dombanya, sampai satu ekor saja ketika terpisah dari rombongan, dia akan tinggalkan yang 99, dia akan cari sampai ketemu domba itu, ya. Makanya di cerita itu dikisahkan bahwa ketika Yesus lewat, dilihatnya lah seorang yang buta sejak lahir. Bahkan orang ini dituduh oleh orang sekitarnya sebagai orang yang berdosa, ya. Dia berdosa, orang tuanya berdosa. Tapi Tuhan ngomong, enggak, ini buta karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan lewat orang ini, ya. Lalu dia ketemu dengan pengemis ini, dia mendekat, ya. Lalu dia mengambil lumpur atau tanah, kemudian dia ludah itu, ya, tanah itu dia ludah, dia ambil itu tanah itu, kemudian dioleskan kepada dua matanya orang yang buta ini, lalu berkata, sekarang kamu pergilah ke kolam Siloam, basuhlah dirimu di sana, ya. Waktu orang yang disuruh ini, yang buta disuruh pergi ke Siloam, ya, dia pergi ke sana, ya. Tentu saja saya yakin tuh ada yang menuntun dia. Salah sana dia mencuci, ya, membasuhnya dengan air yang ada di kolam Siloam, dia sembuh, ya. Nah, peristiwa itu diketahui oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi menilai bahwa Yesus itu orang yang sedang kerasukan setan, ya. Nah, karena itu ketika Yesus mendengar, ya, kata-kata orang Farisi itu, lalu dia sampaikan perumpamaan tentang dia sebagai gembala yang baik yang kita baca tadi. Maka dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya lewat kehidupan Yesus sebagai gembala, ya, dia rela kehilangan nyawa demi domba-dombanya, agar domba-dombanya hidup dan terpelihara, ya. Nah, karena itu saudara kasih dalam Tuhan, dari konteks ini, ya, kita ajukan sebuah pertanyaan, ya. Kita ajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengalami Yesus sebagai gembala? Saya ulangi, bagaimana cara kita mengalami Yesus sebagai gembala? Ya. Ada 3 bagian yang ingin saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, ya, jadi cara kita mengalami Yesus sebagai gembala adalah, yang pertama, hidup berlaku sebagai dombanya Tuhan. Artinya hiduplah kita, berlakulah kita sebagai dombanya Tuhan, ya, seperti domba yang hidupnya bergantung penuh kepada gembalanya, ya. Jadi kita harus memahami saudara bahwa domba itu adalah jenis binatang yang hidupnya benar-benar hanya bisa bergantung kepada gembalanya, ya.
Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kalau ada bahaya, dia hanya mengembek, ya. Kalau ada sesuatu, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengandalkan gembalanya. Kalau dia terjatuh karena tubuhnya penuh dengan bulu itu, ya. Kalau dia terjatuh, dia nggak bisa bangun sendiri. Sampai dombanya harus membangunkan. Jadi ini menggambarkan bahwa domba itu jenis binatang yang sungguh-sungguh tidak punya pertahanan diri, tidak punya perlindungan diri, tidak bisa menjaga diri. Itu 100% hidupnya bergantung kepada gembalanya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 10, pasal yang sama, ayat ketiga berkata demikian, ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar, ya. Jadi gembalanya itu memanggil namanya, ya, dan menuntun domba-dombanya. Dan kalau domba itu mendengar suara gembalanya, dia akan mengikuti, ya, kemanapun gembalanya itu menuntun, ya. Dari situ kita tahu, saudara, ya, bahwa seekor domba itu benar-benar bergantung kepada gembalanya, mendengar suara gembalanya, ya, lalu mengikuti langkah kemanapun gembalanya menuntun. Ini sebuah ketergantungan. Nah, orang Kristen itu harus seperti ini, ya. Coba kita baca juga di dalam Mazmur pasal 23. Kita akan lihat betapa, ya, betapa domba itu benar-benar tidak berdaya, ya. Lihat Mazmur 23, ya. Berkata demikian, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba perhatikan, saudara, ya. Daud ini menyebut Tuhan sebagai gembalanya, ya. Ketergantungan Daud kepada Tuhan itu jelas terlihat, karena Daud ketika ngomong begini, ya, Tuhan, Engkau gembalaku, itu sebuah pengakuan, ya. Itu sebuah pengakuan, ya, bahwa Tuhan itu dia kenali sebagai sosok gembala, ya. Dan dia menempatkan, artinya Daud itu menempatkan di hadapan gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Daud menempatkan diri sebagai dombanya, ya. Dan sebagai domba, ia benar-benar mempergantungkan, menggantungkan, menyerahkan hidup dalam gembala, dalam tangan gembala. Itu terbukti kata-katanya, saudara perhatikan, ada 8 kata yang menggambarkan bahwa gembala itu seperti ini. Perhatikan, saudara, ya. Tuhan itu membaringkan, ya, di padang rumput yang hijau, ya. Tuhan itu, gembala itu membaringkan, gembala itu membimbing ke air, ya. Gembala itu menyegarkan, gembala itu menuntun di jalan yang benar, gembala itu menyertai di lembah kekelaman, gembala itu menghibur, gembala itu menyediakan hidangan, gembala itu mengurapi. Lihat, ya, semuanya gembala, semua dilakukan, ya, dari urusan makanan, ya, makanan jasmani, makanan jiwani, makanan rohani, ya, hiburan, penghiburan, perlindungan, semuanya yang melakukan adalah gembala. Dengan melihat daftar ini, Daud sesungguhnya ingin menyatakan kepada para pembaca bahwa seekor domba seperti dia itu, ya,
hidupnya benar-benar hanya bisa bergantung kepada gembala. Hanya bisa bergantung pada gembala. Ya, tidak bisa melindungi diri sendiri, tidak bisa nyari makan. Artinya dia tidak ngerti harus kemana. Tuhan tuntun, gembala tuntun. Ya, mau makan dituntun ke padang rumput. Ya, mau minum dituntun ke tempat air. Ya, coba perhatikan saudara. Waktu dalam ketakutan, dalam kebimbangan di lembah kekelaman, ya, Tuhan menyediakan gada dan tongkat. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan menyediakan makanan, Tuhan berikan pengurapan. Lihat saudara, betapa Daud memahami hal ini. Kenapa Daud sampai memahami seperti ini? Karena ternyata Daud itu hidupnya pernah menggembalakan kambing domba, sungguh-sungguh sebagai gembala, sehingga dia bisa merasakan seorang gembala itu harus melindungi domba-dombanya. Ya, terbukti dia berseru ketika dia melawan Goliat. Ya, dia ngomong bahwa kalau ada serigala, ya, ada binatang buas, dia hadapi itu binatang buas. Dia pertaruhkan nyawanya, dia tangkap itu, dia bunuh binatang buas itu, dia hadapi, dia pertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya. Dari situlah pengalaman nyata itulah ketika dia sebagai gembala benar-benar melindungi domba-dombanya, dia bisa merasakan bahwa gembala hidup dia yaitu Tuhan Yahweh Yesus Kristus. Sama seperti aku ini, benar-benar dia gembala yang agung, sehingga dia sebagai domba menggantungkan hidupnya seluruhnya, digantungkan kepada Tuhan. Saudara, tampaknya kata-kata ini gampang dimengerti, ya, bahwa hidup sebagai orang Kristen itu seperti seekor domba, harus bergantung kepada gembalanya. Namun ternyata ini tidak mudah. Daud mengalami ini sehingga dia bisa bersaksi. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya adalah tempatkan diri kita ini sebagai dombanya. Akui Yesus sebagai gembala kita. Kalau Daud itu mengakui, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, kita sebagai orang Kristen juga harus mengakui, Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku. Pengakuan ini menjadi penting sekali. Makanya untuk bisa merasakan Yesus sebagai gembala juga perlunya ada sebuah pengakuan. Ya, di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Coba ku diganti dengan nama kita. Ya, Tuhan adalah gembala Herodion. Ya, Herodion nama saya. Ya kan? Coba ganti saudara. Tuhan adalah gembala Herodion. Tuhan adalah gembala Yehu. Tuhan adalah gembala Teresia. Ya. Ketika nama kita sebut di situ, maka akan timbul sebuah kesadaran. Oh, ternyata aku ini domba ya, dan Tuhan Yesus adalah gembala. Nah, pengakuan yang membangkitkan sebuah kesadaran ini penting. Kenapa? Di dalam Yosua pasal 1, ya, firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan firman, ya, memperkatakan Taurat, memperkatakan firman, ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengar oleh firman Kristus. Nah, firman Kristus itu terjemah dari New King James disebut sebagai, ya, the word of God, perkataan Tuhan, ya. Perkataan Tuhan itu menunjuk jati diri Tuhan. Karena Yesus juga disebut sebagai firman. Maka Yohanes pasal 1, ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah menjadi manusia, Yesus. Jadi apakah firman, apakah perkataan, itu semua menunjuk kepada diri Yesus Kristus. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, sama halnya kita sedang memperkatakan pribadi Yesus. Makanya Yosua berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat, memperkatakan perkataan firman, memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan, sesungguhnya kita sedang mengakui kedaulatan, kekuatan,
kuasa dari firman itu. Ketika kita mengakui firman itu, maka firman itu yang kita dengar dengan telinga kita, itu menjadi iman. Dalam hati kita menumbuhkan kekuatan, kuasa, iman. Sehingga iman inilah yang membuat kita berani mempercayakan kepada Yesus sebagai Tuhan. Hidup kita dipercayakan seutuhnya kepada Tuhan. Kita berani karena sudah timbul iman. Situasi ini, saudara, situasi yang membutuhkan kesungguhan, keseriusan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena sungguh waktu-waktu ke depan tidak ada orang yang bisa memprediksi. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan beberapa negara sudah memasuki pandemi jenis kedua virus corona. Virus corona yang pertama itu bisa diatasi misalnya dengan obat ini. Sekarang obat ini nggak bisa. Karena apa? Virus yang kedua yang menimbulkan pandemi kedua ini sudah bermutasi gennya, sudah lebih kuat, sudah lebih cerdas. Sehingga obat yang ada sekarang ini tidak mampu mengatasinya. Ya. Dan pandemi ini akan berlangsung sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Resesi ekonomi itu akan terjadi di mana-mana. Dan tahun 2021 tahun depan itu diperkirakan akan ada yang namanya kesulitan pangan di Indonesia. Bapak Presiden Jokowi sudah diberitahu hal ini dan sudah tahu bahwa akan terjadi krisis pangan untuk tahun-tahun ke depan. Betapa hal ini kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya, kembali kepada firman Tuhan bahwa orang percaya itu adalah posisinya sebagai domba, harus kembali kepada panggilannya, yaitu menempatkan Yesus sebagai gembala, mengakui dia sebagai gembala, memperkatakan firman Tuhan dia sebagai gembala, sehingga timbul iman. Iman inilah yang buat kita berani mempercayakan hidup seutuhnya kepada Yesus Kristus, sehingga kesulitan, tantangan, masalah, kebuntuan-kebuntuan jalan yang akan terjadi ke depan, gembala kita Yesus Kristus tidak pernah tinggal diam, tidak pernah tidur, tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, tidak pernah membiarkan kita sekalipun. Ibrani pasal 13 ayat ke-5 berkata, Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Janjinya iya dan amin. Yesus akan menyatakan penyertaannya kepada kita kalau kita sungguh-sungguh bergantung penuh kepada dia sebagai gembala. Kita sebagai domba-domba Tuhan sungguh-sungguh berlaku sebagai dombanya. Saya pun sebagai gembala bergumul terus untuk kepentingan-kepentingan jemaat, untuk pergumulan-pergumulan masalah-masalah jemaat, dan juga tidak tahu harus dilakukan selain berdoa, belajar menyerahkan semua pada kehendak Tuhan, pada kedaulatan Tuhan sebagai gembala. Ya. Itulah yang pertama, saudara. Kita belajar untuk berlaku sebagai dombanya dan hidup bergantung penuh kepada Yesus sebagai gembala kita yang agung. Ya. Karena itu firman ini juga berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kata takkan kekurangan itu sebuah sikap iman. Ya. Waktu Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu sebuah pengakuan. Ya. Tuhan adalah gembalaku, itu sebuah pengakuan akan jati diri, kekuatan, kedaulatan Yesus sebagai gembala. Namun ayat berikutnya berkata, takkan kekurangan aku, itu sikap iman. Ya. Itu sikap iman. Ya. Karena itu yang kedua, ya, yang kedua, menyadari kita adalah domba yang lemah, kita harus belajar punya sikap iman yang benar. Ya. Sikap iman yang benar adalah seperti Daud berkata, takkan kekurangan aku. Itu sikap iman yang benar. Tidak peduli situasi apapun, kalau sikap iman itu benar, takkan kekurangan aku. Iman mengalahkan dunia, iman mengalahkan rasa takut, iman mengalahkan rasa khawatir,
iman mengalahkan segala situasi yang buruk sekalipun. Ya. Karena itu bagi kita yang takut dan khawatir, mari kita baca bagian kedua ini, Filipi pasal keempat. Perhatikan, ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua sudah didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Ya, nanti bagaimana kalau situasi begini terus, usahaku makin bangkrut, ya. Gimana aku sebagai karyawan, bisa-bisa aku di PHK. Gimana nasib warungku semakin sepi, nanti anakku sekolahnya gimana. Bahkan beberapa orang di Jakarta, ya, laporannya adalah mereka memilih anak tidak sekolah daripada kena COVID, ya. Itu semua membuat orang khawatir dan takut. Ini situasi seperti itu, saudara. Tapi Daud punya sikap iman, ya. Setelah dia mengadakan pengakuan Yesus adalah gembala yang baik, ya, dan dia menjadikan dirinya sebagai domba yang hidupnya bergantung kepada gembala yang baik, Yesus Kristus. Dan kedua sikap iman, dia berkata, takkan kekurangan aku. Dia punya iman betul bahwa kalau gembalanya Yesus, tidak mungkin dia akan hidup terlantar. Tidak mungkin hidup akan, ya, dibiarkan saja. Karena Tuhan tadi sudah berkata, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Ya. Yesus adalah gembala yang baik. Kalau ada domba satu terpencar atau tidak ada, ya, perkataannya bisa dipegang. Dia tidak biarkan itu. Dia cari domba itu sampai ketemu, ya. Kalau luka, dia akan ambil, dia akan bebat, dia akan obati, dia akan gendong, dia akan pulihkan. Sebagai domba-dombanya. Betapa sikap iman ini menjadi penting. Pak, gimana kalau saya tetap khawatir? Kalau dengar firman Tuhan sebentar, rasanya terhibur, ada rasa senang, rasanya aduh, dikuatkan. Namun begitu selesai beberapa jam kemudian mau tidur, susah tidur. Kenapa? Takut lagi, khawatir lagi. Pikiran itu menjadi banyak hal-hal yang negatif sehingga tidak bisa tidur, ya. Gimana itu, Pak? Firman Tuhan tadi sudah memberikan solusi, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya. Khawatir di situ ada rasa takut, cemas, gelisah, nggak tahu diperbuat, ya. Hanya ketakutan saja. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir dalam apapun juga, ya. Bahkan begini, kalau toh kamu sempat khawatir atau takut, ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Firman Tuhan berkata, satu, ya, perhatikan, nyatakanlah segala khawatirmu itu, takutmu itu, ya, kepada Allah. Jadi rasa khawatir kita, takut kita, kecemasan kita, persoalan kita, itu nyatakanlah kepada gembala Yesus. Nyatakanlah kepada gembala, ungkapkan itu. Gimana cara ungkapkannya? Satu, dalam doa. Ya. Doa di sini bukan seperti yang minggu lalu saya sampaikan, daftar doa, tapi kata nyatakanlah dalam doa itu artinya berbicaralah sebagai domba kepada gembalanya, mengembik sebagai domba kepada gembalanya. Itu curhat dalam arti sampaikan, ya, sampaikan kepada gembala, ya.
bukan nodong, bukan bawa daftar doa 1, 2, 3, 4 Tuhan tolong saya, enggak. Tapi kalau ada sebuah persoalan, sampaikan itu kepada gembala, ya, unek-unek kita sampaikan. Nah, waktu kita menyampaikan rasa khawatir takut itu, sesungguhnya itu bentuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita membawa daftar doa kepada gembala, ya, itu sama halnya seperti minggu lalu saya sampaikan, kita itu datang kepada seorang paranormal atau dukun, ya, dengan membawa kebutuhan, syaratnya apa dipenuhi, lalu kita tolong. Yesus bukan dukun, Yesus bukan orang pintar atau paranormal. Yesus adalah gembala, Tuhan yang berdaulat. Makanya waktu kita datang ke sana membawa doa, itu artinya membawa persoalan itu dalam hubungan pribadi. Kita sebagai domba, dia sebagai gembala, artinya seperti seekor domba itu dia mengembek, ya kita ngembek, ya Tuhan, inilah persoalanku, ya. Jadi tidak ada daftar doa yang 1, 2, 3, 4 gitu. Dia sampaikan keluhannya, khawatirnya. Misalnya, Tuhan, saya khawatir. Saya khawatir Tuhan. Gimana situasi ini tahun depan anak saya kuliah? Gimana Tuhan? Ya. Saya nggak mampu berpikir. Saya hanya khawatir. Aku menyerahkan dalam diri-Mu Tuhan. Aku serahkan Tuhan. Kekhawatiranku ini, ketakutanku ini dalam tangan-Mu saja. Jadi lebih banyak berupa sebuah pernyataan yang menyatakan kita itu punya gembala, kita itu punya Bapak, kita itu punya Tuhan. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Lalu yang kedua dikatakan, ya, dalam doa dan permohonan. Nah, permohonan itu, makanya doa dan permohonan itu tidak bisa-bisa. Namun saya berikan pengertian. Permohonan itu beda dengan permintaan. Kalau permintaan, misalnya ada seorang raja, saya akan datang begini. Raja, saya punya keinginan, ya. Saya punya permintaan. Saya minta raja bisa menolong saya. Saya meminta raja bisa menolong saya. Jadi permintaan itu ada unsur kita lebih tinggi dibanding dengan raja, ya, sehingga kita meminta. Tapi kalau permohonan beda. Permohonan itu menempatkan kita di posisi lebih rendah dibanding dengan orang atau sosok yang diajak bicara. Kalau kita bicara dengan seorang raja, ya, waktu menyampaikan permohonan itu artinya menempatkan kita sebagai orang yang lebih rendah, ya. Lalu menyampaikan permohonan itu artinya menyerahkan kepada kehendak raja, menyerahkan kepada kedaulatan raja. Itu permohonan. Makanya Alkitab itu cerdas sekali, ya. Doa itu melambangkan hubungan pribadi dengan Tuhan, permohonan itu melambangkan penyerahan kedaulatan kehendak, biar kehendak Tuhan yang jadi, kehendak gembala yang jadi. Kalau sudah itu, barulah, ya, disertai dengan ucapan syukur. Setelah hubungan pribadi dengan Tuhan, setelah menyampaikan permohonan, menyerahkan semua pada kedaulatan kehendak Tuhan, maka kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau gembalaku yang baik. Aku bersyukur, terima kasih. Aku sebagai domba-dombamu tidak mampu berbuat apa-apa. Bisanya hanya menyerahkan kekhawatiran, ketakutan ini. Bisanya menyerahkan pada kehendak-Mu yang jadi. Entah nanti gimana perjalanan ke depan, entah gimana warungku ini, entah gimana toko ini, entah gimana nanti anakku kuliah. Aku serahkan pada kedaulatan-Mu. Aku serahkan pada kehendak-Mu saja. Aku mengucap syukur karena Engkau adalah gembalaku. Aku mengucap syukur dengan janji-janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Itulah caranya, saudara. Alkitab ini begitu cerdas mengatasi kehidupan kita. Ini sebuah cara, saudara. Kalau kekhawatiran, ketakutan itu sudah
kita berhadapan dengan gembala kita sampaikan dengan doa, permohonan dengan ucapan syukur, maka dampak pertama, akibat pertama yang terjadi setelah kita mengadakan hubungan seperti itu, lihat ayat yang 7 berkata gini, damai sejahtera Allah, rasa teduh, rasa tenang, ya, rasa tentram dari Allah yang melampaui segala akal, artinya yang mengatasi pikiran kita yang khawatir, takut, yang mengatasi, yang meneduhkan pikiran, yang meneduhkan hati yang cemas, takut, gelisah. Itu semuanya diatasi dengan damai sejahtera Allah, ketenangan, keteduhan, ketentraman dari Allah. Itu menguasai pikiran kita, meneduhkan pikiran kita, mengademkan hati kita. Ya. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, menguasai pikiran kita, diteduhkannya, akan memelihara hati dan pikiran. Ini hebat saudara Tuhan itu, ya. Memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus sebagai gembala. Jadi Tuhan itu tahu hati gelisah, pikiran cemas, khawatir, ya. Caranya apa? Tadi itu, ya. Doa, permohonan, ucapan syukur. Itu akan mendatangkan, ya, menghadirkan damai dari surga yang berbeda dengan damai dunia ini, ya. Itu memelihara hati kita, artinya kata melihara itu meneduhkan, menenteramkan, menyejukkan hati kita yang badai itu diteduhkan, dan juga mengatasi khawatir dalam pikiran kita. Yesus Kristus gembala kita, luar biasa. Itulah yang kedua, saudara, ya. Itulah yang kedua. Bagian yang ketiga yang terakhir, ya. Bagian ketiga yang terakhir. Kalau yang pertama tadi, bagaimana cara kita mengalami Yesus sebagai gembala yang baik adalah kita berlaku sebagai dombanya Tuhan, ya, yang hidupnya hanya bergantung sepenuhnya pada gembala, ya. Untuk hal itu kita perlu namanya adanya sebuah pengakuan iman Tuhan sebagai gembala, ya, dan sikap iman yang benar bahwa di dalam Yesus sebagai gembala kita tidak akan pernah kekurangan dalam segala hal. Kata kekurangan itu dijawab, ya tentang makanan, minuman, kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani, semua ada dalam Mazmur pasal 23 tadi. Semua tidak akan kekurangan itu semuanya, ya. Lalu yang kedua, ya, perlunya kita punya sikap iman yang benar dalam menghadapi situasi ini. Yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah mempolakan cara Tuhan menolong kita. Ya, yang ketiga, jangan pernah mengatur Tuhan, jangan pernah mempolakan cara Tuhan menolong kita. Karena Tuhan itu menolong kita kadang dengan cara yang umum atau lazim, kadang juga dengan cara yang tidak lazim. Ya, contoh yang umum, contoh yang lazim, contoh yang biasa, ya. Dalam Markus pasal 1 ayat 41 sampai 42, ya. Ketika Yesus bertemu dengan seorang yang sakit kusta, ya, Tuhan itu mendatangi orang sakit kusta itu, lalu dia menjamah, ya, memegang, ya, sehingga orang kusta itu sembuh. Yang kedua, contoh kedua, Lukas pasal 38 sampai 39, Lukas 4 ayat 38 sampai 39, atau Markus 1 ayat 30 sampai 31, ya. Yang kedua, contoh yang lazim yang umum adalah ketika mertua Petrus sakit demam, Yesus datang ke rumahnya mertua Petrus. Di situ firman Tuhan mengatakan Yesus memegang tangan mertua Petrus, memegang tangan mertua Petrus, ya, dan menghardik, mengusir demam. Lalu demam itu pergi sehingga mertua Petrus sembuh, ya. Jadi pola ini kadang, ya, masih membuat kita mempolakan Tuhan. Kalau doa, kalau nggak ditumpangi tangan, merasa nggak abdol, nggak sembuh, merasa nggak sembuh. Kalau doa nggak dipegang, nggak ditumpangi tangan, benar-benar merasa belum didoakan. Ini artinya mempolakan.
Padahal Tuhan itu cara bekerjanya itu suka-sukanya Tuhan, terserah dia. Bagian kita adalah menyerah, percaya. Ya. Itu contoh yang lazim. Namun juga ada contoh yang tidak lazim. Contohnya, ya, ini yang tidak lazim. Waktu panglima yang namanya Naaman, ya, itu sakit kusta, datang kepada Nabi Tuhan, ya. Nabi Tuhan tidak mau keluar dari persembunyian, dari rumahnya. Dia ngomong kepada bujangnya, keluar. Ngomong kepada Naaman, ya, suruh dia mandi di sungai Yordan. Ya. Waktu bujangnya Nabi ini memberitahu kepada Naaman, Naaman menjadi tersinggung. Sudah dia Nabi tidak mau keluar, hanya pesan saja yang disampaikan, itu pun pesannya tidak sesuai dengan harapan dia. Sampai dia berkata, memangnya tidak ada sungai yang bersih? Bukankah ada sungai Parpar, ada sungai di Damsyik, itu semua bersih? Kenapa aku mandi di sungai Yordan yang kotor? Tapi untungnya orang sekitarnya berkata, Tuhan, bukankah Tuhan mau sembuh? Apapun itu caranya, kalau itu memang kehendak Tuhan, kenapa Tuhan tidak mau lakukan? Bukankah Tuhan mau sembuh? Akhirnya Panglima Naaman ini menuruti dan dia akhirnya mandi di sungai Yordan dan sembuh. Ya. Contoh lain, ya, contoh lain yang tidak lazim, ya, yaitu orang buta yang sejak lahir yang kita baca di dalam Yohanes pasal ke-9 tadi, ya. Kalau yang pertama tadi di dalam Markus pasal 4, ya, orang yang kusta dipegang tangannya, orang demam, ya, dipegang, ya, didoakan sembuh, ya. Tapi orang buta ini enggak ada kata-kata doa, enggak ada kata pegang, hanya lihat Yesus meludah ke tanah diambil, dioleskan ke mata, disuruh membasuh di Siloam. Ya. Itu tidak lazim. Ya. Itu mungkin bau, maaf saudara. Mungkin tuh air ludah bisa bau, ya. Yesus juga manusia biasa. Ya, campur tanah, dioleskan. Itu tidak biasa. Tapi di tangan Tuhan, kalau kita nurut lihat, orang itu begitu masuk di kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus, ya. Orang buta yang saya lahir ini sembuh seketika. Ya. Contoh lain yang tidak lazim, ketika Elia ada di tepi sungai Kerit, terjadi kelaparan yang luar biasa, sungai Kerit juga mulai kering, ya. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan kirim dengan cara yang tidak lazim. Kirimnya lah, ya, burung gagak, ya. Burung gagak itulah burung yang egois, ya. Ini burung yang egois, ya. Tapi hari itu burung itu diperintahkan Tuhan membawa roti dan daging buat Elia. Masuk akal nggak, saudara? Burung gagak yang egois itu harus membawa roti dan daging, tidak dimakan sendiri, tapi dihantarkan kepada Elia. Itu cara yang tidak lazim. Tapi lihat sekali lagi, saudara, cara Tuhan itu tidak bisa kita atur. Itu mau-maunya Tuhan. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, saudara, perhatikan baik-baik, ya. Seringkali kita mempolahkan cara Tuhan. Misalnya pas kita kekurangan uang, ya, pekerjaan macet, tidak ada apapun juga yang nolong kita. Seringkali kita berpikir begini, duh, mbok ada orang, ya, orang kaya atau siapa yang tidak dikenal, tiba-tiba datang mencari, kemudian ketuk pintu, kemudian memberikan sejumlah uang, ya. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Pikiran kita mempolahkan Tuhan, ya. Dalam kekurangan seperti itu, kita berpikir ada orang kaya yang digerakkan membawa uang segepok, lalu diketuk pintu memberikan kepada kita, saudara. Padahal firman Tuhan itu lain. Janda di Sarfat itu mau mati karena tinggal tepung segenggam, minyak sedikit. Itu pun oleh Tuhan diminta, ya, lewat nabinya, ya, untuk membuat dulu kecil bundar diberikan kepada nabinya, ya.
Itu perempuan juga sempat ngomong, duh Tuhan untuk kami aja ini kan pasti mati setelah makan, apalagi kalau dibagi. Namun ya, Nabi Tuhan berkata, buatlah dahulu untuk aku, baru untuk kamu dan anakmu. Ya, ini janda sadar bahwa Nabi itu utusan Tuhan. Nabi itu mewakili Tuhan. Apa yang dikatakannya terjadi sesuatu, maka janda sarwat ini nuruti. Dia bikin dulu ya satu bundar roti bundar kecil, diberikan kepada Nabi, lalu sisanya itu dia dan anaknya. Yang terjadi, lihat, ketika sesuatu yang tidak lazim Tuhan perintahkan lalu dia taati, dia memberi dalam kekurangan. Karena yang lazim itu adalah ketika kita punya kelimpahan, kita bagi, kita kasih berkat pada orang lain, kita dalam kelimpahan, dalam kelebihan. Namun dalam kekurangan, bahkan hampir mati, ya sebentar lagi mati, ini perempuan membagi yang ada pada dia kepada Nabi dahulu. Disitulah terjadi mujizat, cara Tuhan yang luar biasa. Tepung dan minyak itu tidak habis-habisnya tiap hari dipakai, sampai waktu hujan dinyatakan kelak itu sekian tahun, 3,5 tahun. Betapa luar biasanya kalau Tuhan bekerja. Hari ini saudara, apapun persoalan saudara, ya, apa saja, masalah keuangan dalam rumah tangga saudara, masalah pekerjaannya mungkin hari-hari ini benar-benar butuh tantangan, butuh pertolongan Tuhan, warung saudara, toko saudara, usaha saudara, masa depan anak-anak saudara semuanya. Lihat saudara, kita tidak bisa mempolahkan. Tuhan harusnya begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus datangkan begini, Tuhan harus datangkan pertolongan dari sini. Ya, kita harus buang itu semuanya. Kalau kita ini berlaku sebagai domba Tuhan, hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, kita bergantung penuh kepada Dia, kita punya sikap iman yang benar. Kalau ada rasa khawatir, takut, tetap itu manusiawi, tapi nyatakan itu kepada Tuhan dalam doa. Artinya dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam permohonan, artinya menyerahkan dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan, ya. Lalu mengucap syukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan. Lihat saudara, apapun situasi kita, Tuhan tahu cara menolong kita, ya. Tuhan ahlinya menciptakan jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluar, Tuhan ahlinya. Sekali lagi, kalau tidak ada jalan keluar, semuanya buntu, ya, mau ke sana nggak bisa, ke sana nggak bisa, ke sana nggak bisa, ke sana nggak bisa, ke sana nggak bisa. Tuhan ahlinya menciptakan jalan keluar. Waktu bangsa Israel terjepit, di depan ada Laut Teberau, di belakang ada Fir'aun, jelas itu kematian. Itu kematian. Maju ke depan tenggelam, ke belakang dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Tapi Tuhan ahlinya dalam membuat jalan keluar. Mungkin orang-orang saat itu, ya, kalau kita pahami, semuanya ngeluh, semuanya berontak, semuanya ngomel, semuanya demo kepada Musa. Musa, memang gak ada tempat lain kuburan yang sejelek ini. Memangnya di Mesir gak ada kuburan yang lebih bagus, ya. Kenapa kau bawa kami ke tempat ini yang ujung-ujungnya kami pasti mati, tidak ada jalan keluar? Mereka semua bersungut-sungut menyalahkan Musa, menyalahkan Harun, menyalahkan Miriam. Mereka memberontak. Musa sebagai orang yang sudah dilatih Tuhan sebagai gembala, ya, di Midian, di tempat mertuanya, bagaimana dia belajar domba dan gembala. Dia sebagai gembala dan ada domba, dia akhirnya ngerti bahwa dia juga domba dan Tuhan sebagai gembala. Dia ngerti betul. Dia tidak bingung seperti bangsa Israel. Dia berseru-seru pada Tuhan. Tuhan ngomong, yang ada pada tanganmu apa? Tongkat. Ulurkan itu kepada laut. Dek. Laut terbelah menjadi 2. Laut sebesar itu dikeringkan Tuhan. Dan bangsa Israel berjalan seperti menapaki jalan kering. Kalau Tuhan yang bikin jalan, sesuatu yang buntu sekalipun, Tuhan bikin jalan, Tuhan bisa bikin jalan.
Mungkin persoalan kita itu sama, ya, hari-hari ini begitu besar persoalan kita. Namun sekali lagi saudara, apapun persoalan kita, firman Tuhan sudah mengajari kita, berlakulah sebagai domba, bukan sebagai kambing. Kambing itu nanduk, tapi domba itu nunduk. Domba itu nggak bisa bela diri sendiri, nggak bisa melindungi diri sendiri, nggak bisa mencari makan sendiri. Dia bergantung pada suara gembalanya, dia bergantung pada tuntunan gembalanya. Hidup benar-benar bergantung sama gembalanya. Itulah sikap kita yang pertama. Yang kedua, kita punya sikap iman. Kalau ada kekhawatiran, kalau ada ketakutan, firman Tuhan berkata, oke, itu manusiawi, tapi ketemulah dengan Tuhan. Nyatakan semua khawatirmu, takutmu, ya, sampaikan. Lalu serahkan pada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Ini disebut dengan permohonan. Lalu juga bersyukurlah. Maka yang pertama kamu akan terima, tenang dulu. Badai dalam hidupmu, dalam hati pikiranmu, diteduhkan Tuhan. Ya. Dan jangan pernah mempolakan cara Tuhan menolong kita. Jangan pernah. Tuhan bisa bikin pertolongan dengan 1000 cara, karena Tuhan memang ahlinya. Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Segala-galanya ada di tangan Dia. Segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dia sebagai gembala, ya. Kalau nyawa saja, firman Tuhan tadi berkata, aku gembala yang baik, ya, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nyawa saja diberikan kepada kita untuk keselamatan kita. Apalagi yang berbau kebutuhan harian, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pangan, papan, sandang, ya. Nyawa saja diberikan, saudara. Apalagi yang hal-hal berbau makanan, minuman, pakaian. Itu perkara yang tidak besar. Matius pasal 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Hidupmu, soemu lebih berharga daripada makanan minuman, ya. Burung di udara dipelihara, apalagi engkau dipelihara Bapamu di surga sebagai gembalanya. Mari saudara, kita kembali hari ini menempatkan Yesus sebagai gembala kita yang agung, satu-satunya yang utama. Kepada Yesuslah kita hari ini menggantungkan hidup. Hari ini kita menggantungkan hidup, menggantungkan kepada suaranya, menggantungkan kepada tuntunannya. Pasti Dia sebagai gembala akan membaringkan ke padang rumput yang hijau, membimbing kita ke tempat air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Kalau dalam bahaya, kita tidak takut, karena Dia tidak meninggalkan kita. Dia beserta kita. Gada dan tongkatnya itu menghibur, melindungi kita. Karena itu saudara, camkanlah firman Tuhan pada saat ini. Terimalah dengan rendah hati. Sehingga oleh anugerah Tuhan, pandemi ini berlangsung kapanpun, situasi apapun, membingungkan seperti apapun, mengkhawatirkan seperti apapun, menakutkan seperti apapun, kalau kita turuti prinsip-prinsip firman ini, Tuhan sebagai gembala yang agung tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dia pelihara kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami terima perjamuan kudus, berkati urapi setiap umat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan. Bila kiranya pengurapan-Mu Tuhan itu menoreh kepada setiap batin anak-anak-Mu yang selama ini dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran akan situasi kondisi yang tidak jelas, bahkan ke depan kami juga tidak tahu harus kami lakukan. Mari Tuhan, tulislah firman-Mu dalam hati loh kami Tuhan, agar kami mulai hari ini sungguh-sungguh berlaku sebagai domba-domba-Mu yang hidupnya hanyalah bergantung penuh kepada Engkau dan punya sikap iman yang benar. Kalau kami masih sempat khawatir, takut, Tuhan sudah mengajari kami untuk menyampaikan itu semua dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Dan Tuhan akan meneduhkan seluruh badai hidup kami.
Dan kami juga tidak boleh mempolakan cara Tuhan menolong kami. Apapun dalam hidup kami, situasi seburuk apapun, sebuntu apapun, Engkau ahlinya membuat jalan. Engkau ahlinya memberikan berkat kepada kami Tuhan. Membuka-buka tingkap-tingkap langit, berkat-berkat yang luar biasa pada kami Tuhan. Meteraikanlah Tuhan. Sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu, mari Tuhan, agar Kau bawa kami mengingat akan kasih dan pengorbanan-Mu. Engkau sebagai gembala yang agung sudah rela menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib untuk membuat kami diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, siapkanlah perjamuan kudus di rumah masing-masing. Lalu arahkan hidup saudara kepada Tuhan, agar perjamuan ini bukan sebagai rutinitas hidup kita, namun ini sungguh firman Tuhan berkata, Bela itu merupakan momen di mana kita selalu mengingat akan kasih dan pengorbanannya, sehingga dengan mengingat itu kita diposisikan atau memposisikan diri sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang luar dibayar. Hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Ya, mari saudara siapkan roti dan anggur saudara di tangan saudara masing-masing. Yang pertama, mari angkat roti saudara sebelah kanan tinggi-tinggi. Arahkan hati saudara, batin saudara kepada Tuhan yang sudah rela mati buat kita. Mari dengarlah firman Tuhan, lalu aminkanlah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, mari siapkan cawan saudara yang berisi anggur. Lalu angkatlah cawan di sebelah kanan tinggi-tinggi. Arahkan juga hati batin kita kepada Tuhan untuk mengingat kasih pengorbanannya, dan inilah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Gembala yang agung Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat kasih dan pengorbanan-Mu. Kami sesungguhnya orang-orang yang dimurkai Allah masuk dalam hukuman kekal. Namun Kau rela menggantikan hukuman kami dengan harga yang lunas dibayar, sehingga hidup kami sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh ada di tangan Tuhan, seperti seekor domba yang tidak berdaya dengan dirinya sendiri, yang hidupnya hanya mampu bergantung pada Gembala yang agung. Demikian jugalah Tuhan setiap kami. Kiranya pada saat ini kami sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Engkau saja dalam segala perkara. Kami juga punya iman yang benar. Kalau toh kami punya persoalan, kami itu ungkapkan di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Dan silahkan Tuhan Kau menolong kami dengan cara-Mu, dengan apapun yang Tuhan mau. Karena kami percaya Engkau ahlinya membuat jalan dan menolong kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya.
Engkau menolong setiap umat-Mu yang telah mengikutinya Tuhan, dari awal sampai selesainya, bahkan mengikut juga perjamuan kudus ini. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Berkatilah semua rumah tangga anak-anak-Mu. Berkatilah usaha mereka. Berkatilah pekerjaan mereka, warung mereka, toko mereka, profesi mereka. Berkatilah juga Tuhan anak-anak mereka, bahkan masa depan anak-anak mereka. Berkatilah bahkan situasi ke depan yang kami tidak tahu ujung dan pangkalnya Tuhan. Kami berserah kepada Engkau. Engkau adalah gembala yang baik, takkan kekurangan kami selama-lamanya. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menaikkan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya saudara semua diberkati, dan kita akan bertemu kembali dalam anugerah minggu depan dalam Tuhan Yesus. Sampai berjumpa kembali, Tuhan berkati dan shalom.